Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan tutor tentang bagaimana cara mengerjakan soal uji kompetisi kejuruan TKJ paket 2. Di sini alat-alat yang kita perlukan ada beberapa macam. Yang pertama ada PC di bawah sebagai klien beserta mouse, keyboard dan monitornya. Lalu di sini ada dua router A, router B beserta hub di tengahnya ya. Lalu di sini ada beberapa port EJ45 untuk kita mengkoneksikan routernya beserta dengan LAN tester dan juga time crimping. Lalu satu perangkat lain laptop ataupun HP Android sebagai klien keduanya yang menggunakan wireless WiFi. Baiklah, di sini ada topologinya yang kami gunakan. Kami menggunakan dua router seperti saya bilang tadi. Ini ada router A, ini ada router B, dan di sini ada klien 1 serta klien 2. Untuk bagian atas ini adalah ISP atau provider internet kita. Dari ISP kita sambung melalui kabel menggunakan kabel LAN ke hub yang di tengah tadi, lalu dipecah dua ke masing-masing router. Dari router A kita sambung menggunakan kabel LAN lagi ke PC klien 1. Sedangkan untuk di router B kita sambung ke klien 2 yang laptop tadi menggunakan wireless alias WiFi. Baiklah, lanjut. Kita di sini akan menjelaskan topologinya langsung di perangkatnya. Di sini kita ada kabel dari ISP dari internet provider kita langsung dicolok menuju hub, dan untuk kedua router juga sama, dari router menuju hub, yang router sebelahnya juga sama, dari router menuju hub. Untuk router ini kita dari port Ether 1 ya, ini Ether 1 kita sambung ke hub. Untuk di hub ini terserah mau di mana saja, yang penting mereka tersambung. Dan ini yang router sebelahnya juga sama, ini dari Ether 1 nyambung ke hub. Lalu di sini ada kabel LAN dari PC-nya ya, yang sebagai klien pertama. Oke, ini tampilan di PC saya, di PC klien 1. Ini saya gunakan untuk menyeting dua router ini. Di sebelah kiri adalah router yang ini router A, dan yang ini router B. Dan di layar juga sama, yang kiri router A, yang kanan router B. Sebelum kita mulai, lebih baik kita ganti dulu nama dari mikrotiknya ini kan sama ya, yang kiri sama yang kanan ini kan sama. Jadi kita ganti dulu dengan cara memencet sistem identity, dan di sini kita ganti misalkan router A, bukan mikrotik A, mikrotik A. Nah ini mikrotik A. Lalu yang sebelahnya kita ganti juga menjadi mikrotik B seperti ini ya. Ini namanya terserah kalian ya. Cuman di sini biar memudahkan saya bikin seperti ini. Oke, lanjut di router A. Ini router A. Kita masuk dulu untuk bagian IP address ya. Ini langkah pertamanya. Kita masukkan IP. Kita masukkan IP-nya itu 192 215. Ini angka 15 ini sesuai nomor absen ya. Jadi karena saya ini untuk tutorial saja, jadi saya bikin 215 titik 10 titik 2 per 24 ya. Nah seperti ini. Lalu ini kita ganti ke Ether 2. Ini di mikrotik A. Oke, kalau sudah seperti ini, lanjut kita masuk ke DHCP client di router A. Ini untuk mengaktifkan ISP di router A. Kita pencet DHCP client, baru pencet plus di sini. Kita ganti ke Ether 1, lalu kita pencet apply. Kalau di sini bacaannya sudah bound seperti ini, itu tandanya sudah berhasil ya. Ini bound ya. Oke. Lanjut kita di router B. Di router B kita melakukan langkah yang sama seperti tadi. Kita masuk IP address, terus tambah IP, dan IP-nya ini seperti tadi ya. 192. Kalau di sini agak beda, 115 ya, beda 120 titik 2 per 24. Oke, seperti ini.
Ini di WLAN 1 karena ini router B kita gunakan untuk wireless. Jadi kini kita anu ke WLAN 1 ya. Kita pencet apply. Oke, ini kalau merah jangan panik, ini memang seperti ini karena belum ada terhubung dengan WLAN-nya juga belum nyala ya. Lanjut kita masuk ke bagian wireless. Ini untuk mengaktifkan WLAN-nya alias WiFi-nya. Pencet 2 kali di WLAN 1. Lalu masuk ke wireless ya. Ini kan general, ini kita ke wireless. Pencet di station, ganti ke AP bridge. Lalu untuk namanya ini SSID-nya terserah kalian ya mau ganti. Kalau ini saya biarkan saja untuk sementara MikroTik ya. Jadi apply. Oke. Ini lalu ini kalian pencet, kalian enable kan dulu. Nah seperti ini. Lalu kalian cek lagi apakah sudah jalan. Nah ini udah benar ya, ini AP bridge, ini udah MikroTik. Oke. Apply. Dan ini udah hidup ya. Kita tutup dulu. Oke, kita lanjut ke MikroTik A. Di MikroTik A ini kita masuk lagi ke bagian DNS. Ini DNS di router A dan router B itu sama-sama di setting ya. Ini 888 terus di bawahnya tambah lagi nih pakai panah 8844. Oke, lalu ini allow remote request kita centang dan apply. Oke, lanjut kita ke bagian IP firewall. Di sini kita masukkan ya. Kita pencet NAT di sini, kita tambah plus. Nah, untuk bagian sini ini kita cari yang namanya out interface. Di sini kita pencet panah bawah. Lalu kita ganti ke Ethernet 1. Seperti ini, oke. Dan untuk bagian chainnya ini biarkan saja SCR-NAT seperti ini. Lalu kita ke bagian action. Di bagian action kita ganti ke Masquerade seperti ini, oke. Lalu pencet apply. Lanjut kita lakukan hal yang sama di router B. Oke, di router B kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. NAT plus out interface Ether 1 action Masquerade apply. Oke. Lalu di sini untuk router B atau MikroTik B ini ada settingan khusus untuk di HCP kliennya. Kalau biasanya kita pakai seperti ini kan, ini kita centang semua kan. Tapi untuk khusus di MikroTik B ini kita matikan dua-duanya dan ini kita nokan seperti ini. Lalu kita apply. Oke, lanjut. Lalu setelah melakukan semuanya, kita lakukan lagi masuk ke bagian routing. Di sini routing ada OSPF namanya. Di sini kita pencet network, tambah. Ini kita masukkan IP yang ada di network di sini. Ini kan ada IP address dan ada IP network. Kita masukkan networknya ya ke sini. Ini kita salin saja. Kita buka ya seperti ini. Ini kita salin. Copy, lalu kita pastekan di sini ya. Nah seperti ini. Ini nggak perlu pakai per, langsung aja seperti ini. Lalu kita apply. Oke. Terus tambah lagi yang bawahnya ya, ini sama. Ini kita copy dulu. Copy. Terus ini kita tambah. Baru kita pastekan. Nah seperti ini. Oke. Apply. Oke. Lanjut di MikroTik 2 itu sama ya. Sama persis, hanya saja ini beda di IP-nya aja. Oke. Kita copy lagi. Ini copy. Kita copy, paste, paste. Oh nggak ke apa ini? Nggak copy. Klik kanan, copy. Terus ini paste. Nah seperti ini apply. Oke. Terus ini lagi. Kita copy networknya, copy, terus tambah, kita pastikan yang keduanya apply. Oke, ini lanjut ya, kita di MikroTik B. Untuk di MikroTik B kita masuk ke IP, pertama IP, terus ini kita klik tambah, lalu di gateway kita klik sekali, lalu kita ambil IP dari router A yang di Ether 1. Ini ya Ether 1, kita klik 2 kali. Ini kita copy ya, klik copy.
Lalu di sini kita pastikan ya. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah seperti ini kita klik apply ya, apply. Lalu nah, kalau berhasil ini tulisannya adalah reachable enter 1 ya, seperti ini. Itu tandanya sudah berhasil. Lalu kita tutup. Nah, oke. Lanjut kita bagian masih di MikroTik B. Ini kita masuk ke IP lagi. Kita pilih yang namanya DHCP server ya ini. Nah, ini kita masuk ke DHCP setup. Ini untuk wirelessnya ya. Jadi kita pilih di sini WLAN 1, wireless ya, WLAN 1. Kita next. Ini biarkan saja seperti ini. Next lagi. Nah, di bagian sini kita ujung sebelah kanannya kita ganti dari 254 ke 100 ya. Nah, seperti itu. Ini jadi jaraknya ya, jarak IP-nya antara 20 sampai 100. Lalu kita next. Nah, di sini kita tambah DNS-nya 888 ya, seperti ini. Satu saja sudah cukup. Next. Untuk list time-nya ini saya ganti ke 8 jam ya. Biar dia berganti setiap 8 jam. Nah, seperti ini 8 jam. Oke. Nah, ini kalau merah tenang saja, ini karena memang belum ada yang nyambung. Oke. Kalau sudah seperti ini sudah benar ya. Oke, lanjut. Lalu kita masuk ke Ultra A lagi. Di sini kita akan mencoba melakukan pemblokiran situs ya, situs Linux. Sebelum itu kita masuk dulu ke CMD, kita ketik sini CMD. Nah, ini kita buka, kita open. Nah, ini kita masuk sini. Lalu kita ketik ns log. Tunggu, ini caps lock-nya hidup. ns apa itu? Tipe ns look up Linux ya. Linux org. Nah, Linux lah. Linux ini ya, seperti ini ya. Pokoknya seperti inilah. ns look up Linux org. Lalu kita enter. Nah, lalu akan keluar seperti ini. Nah, yang kita ambil itu adalah 3 ini ya, 3 IP ini. Jadi pertama kita pindahin dulu ini ke samping seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu ini di router A, ini kita salin dulu yang pertama ya. IP pertamanya salin. Oke, kita salin ya ini. Nah, lalu kita masuk ke IP firewall. Lalu di sini bagian filter rule, bukan di NAT ya, tapi filter rule di sebelahnya. Nah, ini kita tambah. Ini kita masukkan IP tadi di bagian DSC address. Ini kita pastikan. Nah, seperti ini. Lalu bagian action ini kita ganti ke reject. Ya, reject itu biar dia nggak masuk ya, biar terblokir. Nah, seperti ini kita apply. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk sisa 2 IP yang ada di sini. Ini masih ada 2 ya, berarti kita salin lagi 1. Salin ya, oke. Terus kita tambah lagi. Ini kita klik ke paste, oke. Ini kita ganti ke reject, oke, apply, oke. Lalu kita satu lagi. Ini salin lagi, oke. Masuk sini. Tambah lagi ya. Ini kita ganti ke reject, general, masuk ke address, klik kanan paste, apply, oke. Nah, kalau sudah seperti ini itu bisa langsung kalian cek ya di PC ini. Nah, ini sebelum kita mengetes kita tukar dulu untuk portnya yang ada di sini. Dari PC sini, yang ini PC ya, ini MikroTik B, ini MikroTik A, ini ISP. Yang di PC ini kita pindah dari hub ke MikroTik A yang ada di sini, yang Ether 2 ya portnya ya, jangan salah. Kita colok seperti ini. Lalu di sini kita tunggu. Di sini kita masuk ke sini ya, network setting. Kita masuk ke control panel bagian nih, change adapter option. Oke, ini kita sudah masuk ke control panel ya. Di sini ada Ethernet. Ini kita klik 2 kali, masuk ke properties. Ini ada
IPv4 ya, ini kita klik 2 kali. Nah ini kita klik yang bawah, baru kita isikan IP tadi 192.215.10.3 yang seperti ini. Kita isi seperti ini, lalu nih klik sini bawahnya isi 192.215.10.2. Ini sama dengan yang di router A tadi ya, yang port Ethernet 2. Untuk DNS nya kita isi seperti biasa 8888, bawahnya ini 8844. Nah seperti ini kita oke, close. Nah jika sudah muncul logo seperti ini network 4 dan ada tulisan internet access, berarti itu sudah berhasil ya tandanya ini ya. Nah ini internet test network 4. oke. Kalau sudah berhasil itu kita coba tes buka di browser, terserah ya, mau Chrome, Edge ataupun Firefox, terserah ya. Nah oke, lalu kita coba buka browser ya, browsernya terserah dari browser apa aja bisa. Kita klik di sini dulu, coba cek ke YouTube. Ini kita masuk ke YouTube. Nah ini kalau seperti ini berarti sudah bisa internet ya guys. Gitu lah ya teman-teman. Nah lalu kita coba buka lagi yang kita blokir tadi, yaitu adalah Linux org. .org. Nah ini kita pencet enter. Nah kalau dia loadingnya lama ataupun tak mau masuk setelah ditunggu beberapa menit pun tidak mau, berarti ini sudah berhasil kita memblokirnya. Nanti akan muncul tulisan nggak mau apa ya, tulisan nggak bisa masuk lah pokoknya gitu. Nah kalau ini sudah berhasil, ini untuk di klien 1. Oke. Lalu ini kita di device kedua alias klien kedua, lalu kita masuk ke bagian WiFi nya. Ini kita sambung ya yang tadi, matikan dulu, kita ulang. Nah kita cari yang tadi nih, kan namanya micro:bit ya, kita klik, kita sambung. Oke, nah ini sudah bertulisan connected, artinya internetnya ada. Lalu kita buka browser seperti tadi. Nah di sini kita terserah ya mau buka apa, misalkan saya buka speed.net. Ini kita ngecek internetnya, kita klik go. Oke. Nah di sini jalan ya internetnya ya. Lalu kita buka situs Linux yang tadi .org ya. Oke, nah seperti ini. Ini kita klik enter. Nah kalau dia loading terus seperti ini, loading tidak mau. Nah seperti ini ya. Ini tandanya kita sudah berhasil memblokir situs Linux org. Dan ini juga sudah terblokir ya. Jadi dua-duanya sudah terblokir dan sudah selesai. Jadi itulah caranya bagaimana untuk membuat tutorialnya ya, tutorial dari paket 2 untuk UKK TKJ. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.